Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Apakah kamu mahasiswa aktif yang hanya menonton kuliah pulang, atau kamu adalah tipe mahasiswa yang datang kuliah hanya absen saja, duduk diam dan mendengarkan dosen, tanpa ada mau ikut campur dengan interaksi ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan mata kuliah kamu. Dalam artian, kamu adalah tipe mahasiswa yang hanya mengikuti absen saja tanpa ada ingin rasa penasaran atau rasa ingin tahu pada suatu mata kuliah, sehingga kamu menjadi mahasiswa yang pasif dan bukan mahasiswa yang aktif. Nah, jika kamu adalah tipe mahasiswa yang seperti ini, sebenarnya kamu sangat merugi ya, karena kamu tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di pikiran kamu ataupun apa yang ada di hati kamu. Namun biasanya ada juga orang yang seperti ini karena malu ataupun karena tidak tahu apa yang ingin ataupun apa yang ingin disampaikan terhadap dosen ataupun teman-teman yang ada di kelas, sehingga dia dikenal lebih pasif ataupun lebih diam ketika berada di ruangan kelas. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menjadi mahasiswa yang aktif di dalam bangku perkuliahan ataupun menjadi mahasiswa yang aktif saat pembelajaran di kelas. Yang pertama, banyak membaca dan menguasai materi. Nah, selain kamu mendapatkan bahan pembelajaran dari dosen, saya sarankan kamu mencari literasi lain yang berhubungan dengan mata kuliah kamu. Kamu bisa mencari jurnal ataupun penelitian atau buku-buku yang berhubungan dengan perkuliahan kamu, sehingga kamu bisa mengkombinasikan materi yang kamu dapat dari dosen dan juga materi yang kamu dapat dari tempat lain. Dengan kamu memiliki literasi ataupun ilmu-ilmu yang lain, namun dia berhubungan, kamu dapat berdiskusi dengan baik dengan dosen ataupun dengan teman-teman kamu ketika mata perkuliahan berlangsung. Yang kedua, tulislah pendapat kamu. Nah, biasanya setiap dosen memiliki cara pembelajarannya masing-masing. Ada yang dosen suka tipe pembelajaran yang berdiskusi, ataupun ada tipe dosen yang belajar dengan cara ceramah. Nah, pada saat pembelajaran tersebut, kamu bisa mencatat jika kamu memiliki pendapat ataupun ide-ide yang lain yang berhubungan dengan mata kuliahan tersebut. Nah, terutama lagi pada sesi pembelajaran yang berhubungan dengan diskusi, kamu bisa mencatat ide-ide ataupun pendapat-pendapat yang menurut kamu lebih tepat dan lebih baik jika hal tersebut dilakukan ataupun disampaikan. Nah, dengan kamu mencatat pendapat tersebut, kamu bisa menyampaikannya dan juga menjelaskannya secara mahir, karena pendapat ini kamu sendiri yang menyimpulkan dan juga kamu sendiri yang mencatat apa yang menurut kamu benar, sehingga kamu akan lebih aktif dengan kegiatan yang ada di kelas. Yang ketiga, kamu harus percaya diri. Nah, jika kamu memiliki kemampuan yang menurut kamu hebat, ataupun yang menurut kamu sangat pantas untuk membicarakan atau mendiskusikannya, namun kamu tidak memiliki rasa percaya diri yang baik, itu sama saja tidak ada artinya ya. Nah, di sini kamu harus menjadi pribadi yang percaya diri, sehingga kamu bisa menyampaikan pendapat kamu ataupun hasil penelitian yang kamu dapatkan dengan jelas. Nah, untuk menimbulkan rasa percaya diri dalam kelas, kamu harus memaksakan diri kamu untuk berani tampil di depan kelas ataupun berani tampil untuk mengemukakan pendapat kamu. Intinya, kamu tidak perlu takut apa yang ingin kamu sampaikan adalah salah. Karena biasanya jika kamu sedang berdiskusi di saat waktu perkuliahan,
Jika ada pendapat kamu yang salah, maka akan diperbaiki oleh dosen kamu. Dan pastinya kamu tidak akan disalahkan oleh dosen kamu ya. Karena biasanya setiap dosen hanya ingin melihat apakah kamu terampil dengan materi yang diberikan oleh dosen. Sehingga kamu harus lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat dan kesimpulan yang kamu buat. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Nah, setelah kamu melewati poin 1, 2, dan 3, pada poin keempat ini kamu harus menjadi pendengar yang baik. Ketika diskusi sedang berlangsung pada kegiatan perkuliahan, maka kamu harus mampu menjadi pendengar yang baik di bangku perkuliahan ataupun di saat berdiskusi. Jangan kamu sibuk dengan kegiatan kamu ataupun kamu sibuk dengan aktivitas kamu sendiri, sehingga kamu tidak tahu topik apa yang dibahas dan apa saja pembahasan yang telah diutarakan. Sehingga ketika kamu ingin menyampaikan pendapat kamu, ternyata pendapat kamu tersebut sudah disampaikan oleh anggota lain ataupun oleh teman-teman kamu. Nah, dengan kamu menjadi pendengar yang baik, kamu bisa menyimpulkan sendiri ataupun merangkum sendiri apa yang telah disampaikan oleh orang lain. Ketika ada kekurangan ataupun ada kesalahan dengan apa yang mereka sampaikan, kamu bisa meluruskan dan membenarkan apa yang salah tersebut. Dan kamu juga bisa melengkapi apa yang kurang disampaikan oleh mereka. Sehingga kamu akan menjadi mahasiswa yang aktif pada kegiatan perkuliahan. Nah, itu dia tips bagaimana menjadi mahasiswa yang aktif di saat perkuliahan. Perlu kamu ketahui, menjadi mahasiswa yang aktif saat kuliah akan menambah nilai tambah kamu atau menambah nilai kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus pada saat kamu mendapatkan hasil ujian. Biasanya ada sebagian dosen yang tidak mementingkan hasil ujian, namun dia melihat bagaimana keaktifan kita saat berada di kelas. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu dan jangan lupa kamu terapkan juga ya, sehingga teman-teman kamu dan kamu juga mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih.